Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan, semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam renungan pagi ke 2767 hari. Renungan pagi ini mengudara, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua, pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasehati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. 1 Timotius pasal 4 ayat 12. Demikian firman Tuhan. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Amin. Firman Tuhan, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini, Rasul Paulus mau memberikan penguatan kepada Timotius, karena kita tahu bahwa Timotius dalam firman Tuhan ini merasa rendah diri. Dia merasa minder karena dia menganggap dia masih sangat-sangat muda. Sementara orang-orang yang dia layani adalah orang-orang yang sudah sangat-sangat senior. Dia sangat-sangat direndahkan dalam pelayanan karena mereka menganggap kamu baru anak kemarin sore mau melayani kami yang sudah lebih dulu mengenal Tuhan. Sudah tentu Timotius merasakan satu ketidaknyamanan dalam pelayanan karena dia merasa diri masih sangat-sangat muda. Sementara orang-orang yang dia layani adalah orang-orang yang sudah mengenal Tuhan, sudah belajar firman Tuhan, bahkan sebelum Timotius lahir. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, Rasul Paulus mau memberikan penguatan kepada Timotius bahwa dia tidak boleh rendah diri dalam pelayanan. Selama dia ditugaskan untuk menjadi gembala, Timotius harus melayani mereka, walaupun kenyataannya mereka sering menolak Timotius, mereka enggan dilayani oleh Timotius, tapi dalam struktur pelayanan, Timotius adalah seorang gembala, di mana dia harus mengembalakan orang-orang yang mungkin menolak dia. Tapi Timotius harus tetap setia melayani jiwa-jiwa ini. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, Rasul Paulus mau memberikan satu motivasi iman kepada Timotius, bahwa dia tidak boleh merasa minder dalam pelayanan karena dia masih muda. Rasul Paulus memberikan satu dorongan kepada dia supaya Timotius menjadi teladan bagi orang-orang percaya yang dia layani. Saudara ya dikasihi Tuhan, kita tahu bahwa Timotius menjadi gembala gereja yang besar, yaitu gereja Efesus. Sudah pasti di sana ada banyak sekali orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat yang bertobat, lalu percaya kepada Tuhan. Mereka yang merasa senior itu yang memberikan tekanan luar biasa kepada Timotius. Karena mereka menganggap Timotius masih belum layak, masih harus terus banyak belajar. Sementara mereka yang sudah lebih dahulu tahu kebenaran, sudah terlebih dahulu belajar firman Tuhan, sudah seharusnya
Rasul Paulus menunjuk mereka yang senior yang menjadi gembala di Efesus. Tapi nyatanya Rasul Paulus mengutus Timotius yang masih muda belia itu untuk menjadi gembala para senior-senior yang ada di Efesus. Bapak Ibu Saudara, dalam tekanan yang berat itu, Rasul Paulus mau memberikan penguatan motivasi kepada Timotius supaya dia menjadi teladan bagi orang-orang percaya di mana dia ditempatkan. Haleluya. Jadilah teladan dalam yang pertama, dalam perkataanmu. Amin. Saudara, ada berapa banyak orang sebagai seorang pemimpin, apa yang dia katakan? Misalnya dia katakan A, tapi yang dia perbuat B. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini sudah pasti tidak menjadi teladan bagi orang-orang yang dia pimpin. Makanya Rasul Paulus memberikan satu dorongan kepada Timotius bahwa betul Timotius masih muda, tetapi jadilah teladan dalam perkataanmu. Apa yang Timotius katakan, itu yang harus dia kerjakan, dia lakukan. Amin. Saudara, ada banyak orang di luar sana bicara tentang kasih, tetapi dalam kenyataannya kasar kepada keluarganya, kasar kepada istrinya, kepada suaminya, kepada anak-anaknya, kepada orang-orang yang ada di luar sana. Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak sinkron dengan apa yang dia katakan. Ada orang di luar sana menyampaikan pentingnya penginjilan, mendorong orang untuk memberitakan kabar baik, tapi dia sendiri tidak melakukannya. Kalau kita seorang pemimpin tidak melakukan apa yang kita katakan, itu akan menjadi omong kosong, saudara. Orang-orang yang kita pimpin juga, mereka tidak akan melakukannya. Karena apa, saudara? Karena tidak sesuai dengan apa yang kita katakan dengan perbuatan. Harus sinkron. Amin. Apa yang kita katakan itu juga yang kita lakukan. Maka kita akan menjadi teladan yang baik bagi orang-orang yang kita pimpin. Rasul Paulus mau memberikan satu penguatan, motivasi kepada Timotius bahwa dia harus menjadi teladan dalam perkataannya. Apa yang dia katakan, dia sampaikan, baik itu melalui firman Tuhan, nasihat kepada jemaat, himbauan supaya jemaat hidup jadi berkat. Apa yang dia katakan haruslah Timotius berikan teladan dengan cara dia sendiri melakukan apa yang dia katakan. Sehingga apa yang dia katakan dan perbuatannya sinkron. Amin. Haleluya. Sehingga saudara dapat menjadi teladan di tengah-tengah pelayananmu, dimanapun saudara berada. Haleluya. Yang kedua, jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam apa? Tingkah lakumu. Saudara, ini bicara tentang karakter. Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak orang pintar di luar sana, tetapi sayang karakter mereka tidak baik. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada banyak juga yang membawa nama hamba Tuhan, pelayanan, tapi sayang, tidak memiliki karakter yang baik. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bicara tentang tingkah laku, ini bicara tentang karakter. Dan saya percaya, seseorang yang ada Yesus dalam dirinya, sudah pasti hidupnya berubah. Dulunya mungkin gelap, sekarang ada di dalam terang kasih Kristus. Amin. Sehingga orang yang tadinya dia jauh dari Tuhan, hidup dalam kejahatan, hidup dalam kegelapan. Ketika dia menerima Yesus, Yesus mengubah hidupnya. Sehingga di orang itu ada karakter Kristus. Amin. Yang tadinya sebelum dia menerima Yesus, karakternya jahat. Tapi setelah dia menerima Yesus, yang ada di dalam dirinya karakter Yesus yang sungguh sangat amat baik. Sehingga dalam diri orang yang ada Yesus dalam dirinya, pasti orang-orang yang ada di sekitarnya melihat ada Yesus dalam diri orang itu. Amin.
Sehingga dari perkataannya, dari perbuatannya, mereka merasakan kasih Tuhan lebih besar. Amin. Kalau dulu mungkin agak cepat emosi, sangat-sangat cepat terpancing, marah dan sebagainya. Tapi setelah Yesus masuk dalam tubuh orang itu, mengubah orang itu yang tadinya jahat, sekarang penuh kasih. Amin. Orang-orang di luar sana melihat ada perubahan ajaib terjadi. Karena apa? Ada Yesus dalam diri kita. Orang melihat karakter Yesus ada dalam diri saudara dan saya. Amin. Haleluya. Saudara, jangan sampai kita beragama Kristen, tapi hidup kita tidak memancarkan karakter Kristus dalam hidup kita. Itu sudah pasti menjadi anomali, saudara. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, sudah selayaknya kita yang menjadi orang-orang percaya, tingkah laku kita berubah. Amin. Dalam hidup kita memancarkan karakter Kristus. Haleluya. Yang ketiga, jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam kasih-Mu. Amin. Dalam kepedulian-Mu, dalam pelayanan-Mu, tunjukkan kepada orang-orang bahwa Engkau sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, Tuhan akan melihat itu dari hal-hal kecil. Bagaimana kita melayani Tuhan? Apakah kita melayani Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa atau enggak? Apakah kita melayani Tuhan, kita memberikan yang paling terbaik buat Tuhan atau tidak? Saya yakin dan percaya, saudara, orang yang mengasihi Tuhan, sudah pasti dia akan memberikan yang paling terbaik buat Tuhan, baik waktunya, tenaganya, segalanya. Amin. Dia berikan yang paling terbaik buat Tuhan. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, pertanyaannya sederhana. Apakah saudara mengasihi Tuhan? Kalau saudara mengasihi Tuhan, orang yang mengasihi Tuhan sudah pasti melayani Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan pasti memberikan yang paling terbaik untuk Tuhan. Jadilah teladan dalam kasih-Mu, sehingga orang-orang di luar sana mengasihi Tuhan karena mereka melihat kasih-Mu kepada Tuhan sungguh luar biasa. Dan saudara terapkan itu kepada orang-orang di sekitar saudara. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan sampai kita menjadi sama seperti orang munafik. Kita menyatakan diri kita mengasihi Tuhan, tetapi orang-orang di rumah tidak merasakan kasih Tuhan dalam kehidupan saudara. Bapak, Ibu, Saudara, semakin kita dekat dengan Tuhan, kita mengasihi Tuhan, sudah pasti orang-orang di sekitar kita merasakan kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Saudara, jadilah teladan dalam kasih-Mu. Yang keempat, jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam kesetiaan-Mu. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, setialah kepada Tuhan. Jangan sampai saudara hanya waktu saudara susah, saudara setia beribadah. Tapi setelah saudara diberkati silau dengan berkat, saudara mulai berubah setia. Jangan sampai saudara kesetiaan kepada Tuhan itu pudar hanya karena ingin kaya. Hanya karena saudara mau dapat jodoh, mau naik pangkat dan sebagainya, kesetiaanmu menjadi pudar. Tetaplah setia. Amin. Saudara, saya belajar begini. Kesetiaan itu diuji melalui apa? Melalui pergumulan hidup, melalui penderitaan, melalui persoalan. Itu semua adalah cara Tuhan menguji kesetiaan saudara dan saya. Saudara yang dikasihi Tuhan, tetaplah setia. Amin. Setia sampai akhir. Haleluya. Dan yang terakhir, saudara, jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam kesucian-Mu. Saudara yang dikasihi Tuhan, jaga hidupmu supaya tetap dalam kekudusan. Jangan kotori hidupmu dengan dosa persinahan. Jangan kotori hidupmu dengan perbuatan-perbuatan yang tercela. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, jaga hidupmu supaya tetap suci, tetap kudus. Karena apa?
Karena hidup kita ini adalah bait suci, di mana Tuhan mau tinggal dalam kehidupan kita. Kalau kita kotori hidup kita dengan dosa, Tuhan tidak akan tinggal dalam hidupmu. Jaga hidupmu supaya tetap kudus, tetap suci di hadapan Tuhan. Supaya Tuhan tinggal dalam hidupmu, Tuhan akan mengubah saudara, memulihkan keadaan saudara, dan memberkati saudara. Karena sumber segala berkat ada dalam kehidupan saudara. Makanya saudara dan saya harus jaga hidup supaya tetap kudus di hadapan Tuhan. Amin. Jadilah teladan dalam kesucianmu. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Mungkin sudah berkata, Pak Pendeta, saya sama seperti Timotius. Saya melayani orang-orang yang lebih senior, orang-orang yang lebih pintar, orang-orang yang lebih tahu firman Tuhan. Tapi saya dipercaya untuk melayani mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini bicara kepada saudara sekalian. Supaya jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Jangan minder, karena mungkin usiamu masih muda, saudara masih anggap dirimu masih junior, tapi jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Dalam hal apa? Dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, atas berkat firman yang sungguh memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka. Rumah tangga mereka diberkati. Usaha, pekerjaan, pelayanan mereka dibuat beruntung berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan. Mereka yang lemah Tuhan kuatkan. Tuhan hibur mereka berduka cita. Dan hamba berdoa biarlah berkat sorga turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber daripada segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati, karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.